Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gra Muhammad Ilham. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang relasi dan fungsi matematika diskrit. Yang pertama kita buka dengan daftar isi. Ada pengertian relasi dan fungsi, ada daerah-daerah fungsi, ada sifat-sifat fungsi, dan yang terakhir ada contoh soal. Nah, apa itu relasi dan fungsi? Relasi adalah hubungan antara dua himpunan di mana anggota-anggota himpunan pertama dihubungkan dengan anggota-anggota himpunan kedua. Dan fungsi adalah relasi khusus di mana setiap anggota himpunan pertama, atau yang disebut domain, dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan kedua yang disebut kodomain. Nah, ini ada daerah-daerah fungsi. Yang pertama, domain, atau yang biasa disebut daerah asal. Adalah himpunan semua nilai input yang valid untuk fungsi tersebut. Ini mewakili rentang nilai X yang menghasilkan output yang bermakna. Domain sering dilambangkan dengan D atau DOM dalam kurung F. Misal, perhatikan fungsi f X sama dengan 1 atau X. Domain fungsi ini tidak termasuk semua nilai X di mana penyebutnya menjadi 0, yaitu X sama dengan 0. Oleh karena itu, domain F dalam kurung X sama dengan 1 atau X adalah semua bilangan real kecuali 0. Dan yang kedua, range, atau yang biasa disebut daerah hasil. Adalah himpunan semua nilai output yang mungkin dihasilkan oleh fungsi tersebut. Ini mewakili himpunan nilai Y yang dapat dicapai oleh fungsi. Range sering dilambangkan dengan R atau run dalam kurung F. Melanjutkan contoh F dalam kurung X sama dengan 1 atau X. Range fungsi ini adalah semua bilangan real kecuali 0. Hal ini karena untuk setiap nilai input X kecuali 0, fungsi selalu menghasilkan nilai output 1 atau X yang merupakan bilangan real. Namun, fungsi tidak dapat menghasilkan output 0 terlepas dari nilai inputnya. Dan yang ke ini ada sifat-sifat fungsi. Yang pertama adalah fungsi injektif atau satu-satu. Adalah jenis fungsi di mana setiap elemen dalam domain dipetakan ke tepat satu elemen dalam kodomain. Ini adalah contoh soal fungsi injektif. Bisa kita lihat, ini contoh soalnya. Nah, fungsi f dikatakan satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Misalkan, anggota A berjumlah N dan anggota B berjumlah M dengan N lebih besar dari M, maka fungsi f tidak mungkin injektif karena masih ada paling sedikit dua elemen dalam A yang mempunyai kawan sama di B. Fungsi surjektif. Ini fungsi surjektif juga dikenal sebagai fungsi di mana setiap elemen dalam kodomain himpunan hasil memiliki setidaknya satu elemen dalam domain atau yang disebut himpunan asal yang dipetakan kepadanya. Ini adalah contoh soal fungsi surjektif. Fungsi surjektif, fungsi daerah hasil range sama dengan kodomainnya. Misalnya, fungsi suatu fungsi himpunan A ke B, maka setiap elemen dari B memiliki relasi dengan elemen A tanpa ada satupun elemen di B yang tidak berpasangan. Satu elemen B dapat berpasangan dengan satu atau lebih dari elemen A, maka range fungsi surjektif dapat ditulis sebagai F dalam kurung A sama dengan B. Nah, ini adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif yang bersifat injektif satu ke satu dan surjektif penuh. Ini adalah contoh soal fungsi bijektif. Bisa kita lihat ini nomor 1, 2, 3, dan 4.
Nah, fungsi F sama dengan A ke B disebut fungsi korespondensi satu ke satu. Jika F merupakan fungsi subjektif serta fungsi injeksi, berdasarkan konsep ini, maka diagram panah yang menunjukkan fungsi bijak yaitu pada gambar nomor 2 dan nomor 4. Bisa kita lihat ya, nomor 2 dan nomor 4. Dan yang terakhir ada contoh soal. Nah, ini ada contoh soalnya. Diberikan relasi R dari himpunan A sama dengan 1,2,3,4,5 ke himpunan B sama dengan A, B, C dengan aturan R yaitu 1,A, 2,B, 3,B, 4,C, dan 5,A. Manakah dari berikut ini yang bukan berada dalam R? A 3,B, B 4,A, C 2,B, D 5,A. Ya, jawabannya adalah B 4,A. Dan mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq.